Jadi jangan kaget, kok Imam Syekh Abdurrahman Segaf itu bisa ngehatamin 4 kali sehari, 8 kali sehari, 4 kali di siang, 4 kali di malam hari. Mereka berjuang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Habib, mungkin diantara kita bakal bertanya, Kef bisa mereka orang-orang terdahulu mengkhatamkan Al-Quran sampai 4 kali di siang hari, 4 kali di malam hari? Bagaimana cara membagi waktunya? Atau bagaimana? Berapa dia bisa baca? Kita mungkin paling cepat baca Al-Quran 1 juz itu setengah jam mungkin dia akan, atau paling top mungkin 20 menit. Iya. Kef dia bisa khatam, artinya 30 juz kali 20 menit kan udah maksudnya apa keberkahan waktu yang mereka dapati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Ketika seseorang hamba itu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjuang untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Allah bakalan bantu fix 100%, miyah bil miyah Allah bakalan bantu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang berjuang demi kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjuang untukku, akan kuberikan bantuan untuk sampai kepadaku. Mereka berniat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, Nabi katakan niatul mu'min khairun min amalih. Apalagi mereka berniat dan mengamalkan, mereka mencoba untuk mewujudkan impian atau niat mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkahi amalan dan waktu mereka. Ana ngomong kayak gini bukan berdasarkan apa yang dikatakan kitab-kitab atau yang dikatakan yang ada di kitab-kitab. Akan tetapi Ana lihat sendiri. Ashkhas, beberapa orang di dalam hidup Ana itu dari tahun ke tahun, padahal yang Ana lihat hidupnya nih orang udah ibadah. Akan tetapi dari tahun ke tahun ibadahnya itu dia masih bisa nambahin. Subhanallah. Padahal Anda lihat ini orang waktunya udah full sama ibadah. Akan tetapi mereka masih bisa ngebagi. Maksudnya masih bisa nambahin ibadah mereka lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Gitu, Beb. Ya, ini mereka berjuang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah nggak ngebantu mereka? Nggak mungkin, Allah pasti bakalan ngebantu mereka. Akan tetapi harus ada perjuangan dulu. Gitu. Jadi jangan kaget, kok Imam Syekh Abdurrahman Segaf itu bisa ngehatamin 4 kali sehari, 8 kali sehari, 4 kali di siang, 4 kali di malam hari. Mereka berjuang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala gadar. Allah maha mampu. Untuk melakukan hal ini, melakukan hal itu, Allah sangat mampu. Maka dari itu kita jangan kaget kalau mereka udah dapat bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan 8 kali sehari, mungkin ratusan kali, bukan suatu hal yang mustahil. Hal yang nggak mungkin jadi mungkin dalam bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Beb. Jadi gitu, intinya ingat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang berjuang demi kami untukku, maka akan aku berikan bantuan untuk sampai kepadaku. Gitu. Mereka niatul mu'min khairun min amalih. Naam, banyak orang yang bilang niatul mu'min khairun min amalih. Terus mereka nggak beramal. Niat aja tapi nggak beramal. Naam, ada bagusnya. Tapi al-mu'min idza nawa fa'amila falahu 10 hasanat. Mereka dapat 10 kebaikan, 10 pahala. Wa idza hamma bihasanatin falam ya'malha, dapat 1 kebaikan doang. Terus habis gitu apa lanjutannya, kalau misalkan hamma bisayyi'atin falam ya'malha falahu hasanah, mereka dapat 1 kebaikan. Kalau misalkan berniat untuk melakukan suatu kriminal, kejahatan, terus mereka tinggalin. Dan apabila mereka melakukan hal tersebut, mereka niat untuk melakukan kejahatan, terus mereka lakukan kejahatan tersebut, dapatnya bukan 10, dapatnya cuma 1. Lihat nih, gimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan seorang hamba. Gitu. Terus Habib, tentang kota Tarim ini yang adat istiadat mereka atau ciri khas mereka di dalam mengejar 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan,
Di antaranya tadi kita bahas tentang khatam Al-Quran. Bagaimana praktek mereka di dalam menghatamkan Al-Quran? Apa mereka tadarus? Apa seperti Habib Umar baca di dalam tarawihnya? Lalu mereka ada waktu-waktu khatamnya itu? Mereka semua bila syak tanpa penduduk kota Tarim menyisihkan waktu untuk membaca Al-Quran. Adatnya orang Tarim menyisihkan waktu untuk membaca Al-Quran. Dari tiap orang ke per orang berbeda caranya. Ada yang baca hizib, tadarus, rame-rame. Nah, tadarus biasanya sih nggak banyak, paling sejuz, paling 2 juz gitu kan. Ada lagi yang bacanya sendirian. Tapi kalau udah bulan Ramadan, Habib Umar yang Anda lihat, Habib Umar cuma baca sama umum itu pas lagi tarawih. Kebanyakan waktunya baca sendiri. Kita sebagai santri ada waktu untuk baca sendiri, ada waktu untuk baca rame-rame. Tapi kebanyakan juga sawankan sendiri atau rame-rame. Intinya kan Allah Subhanahu wa taala bilang apa? Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Beribadahlah kepada Tuhanmu dalam tadarruan wa khufyatan, di dalam halayak ramai dan sendirian. Di dalam halayak ramai. Karena apa? Ketika kita berkumpul dan membaca Al-Quran, ada berkah tersendiri, ada keberkahan tersendiri. Kita berkumpul, ijtima'nya kita silaturahim karena Allah Subhanahu wa taala. Ini punya fadilah sendiri. Pahalanya banyak, na'am. Tapi ada juga kita harus menyisihkan waktu di mana di malam hari kita membaca Quran khusus antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mempererat hubungan seorang hamba sama Tuhannya. Benar gak, Beb? Ini yang mempererat. Di situ ketika dia sendirian, dia bisa lebih memaknai bacaannya. Dia lebih memaknai hal tersebut, memahami ayat-ayat Al-Quran, bacanya pelan-pelan, perlahan-perlahan. Mungkin air mata menetes karena Allah Subhanahu wa taala, apalagi di malam hari. Karena maka dari itu ketika dia ngebaca sendiri, dia punya sakinah. Dia mendapatkan tumakninah, mendapatkan ketenangan yang nggak bisa didapatkan kecuali ketika dia baca sendiri. Dan ketika dia membaca rame-rame, dia mendapat ketenangan juga. Akan tetapi nggak sebanyak yang dia dapat ketika dia sendirian di malam hari. Gelap gulita dia baca sama Allah Subhanahu wa taala, berdua doang. Hamba dan Tuhannya. Akan tetapi ini dalam majelis rame-rame. Pahalanya otomatis lebih banyak dong. Ya gak? Gitu. Pahalanya Anda nggak bisa bilang lebih banyak pahala min Allah. Akan tetapi ketika kita berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, karena membaca Al-Qur'an, itu punya fadilah tersendiri. Jadi kita sebagai tulab kita sebagai santri atau sebagai kebanyakan orang Tarim mungkin, tapi Ana sebagai santri dan teman-teman Ana itu kebanyakan kita orang baca ada menyisihkan waktu membaca sendirian, ada menyisihkan waktu baca rame-rame supaya dua-duanya dapat. Biasanya gitu. Kalau sebagai santri itu ada hizib Quran per kamar ya. Oh, zamanan itu per kamar? Zaman kita per kamar. Enggak, kita majmu'ah. Majmu'ahnya. Ada tahdirnya apa segala macam. Oh, wajib. Kalau dulu kita zaman kita hizib Quran per kamar kurang lebih setengah jaman atau lalu dibagi dengan pembacaan ratib dan yang lainnya. Pembacaan ratib? Iya. Ratib. Biasa sebelum hissah itu, kalau di luar dari bulan suci Ramadan, ba'dal maghrib, ba'd salatul maghrib, sekarang udah berubah, ba'd salatul maghrib dars langsung. Dars sampai isya. Ba'da isya dars. Hizibnya bukan bainal isya'in, jadinya hizibnya itu dipindah ke zuhur. Gitu. Berarti sama juga kalau di bulan suci Ramadan kita digantinya zuhur biasa. Zuhur. Iya. Di bulan Ramadan itu zuhur bacanya. Kalau di luar bulan suci Ramadan zuhur juga. Beda jam aja kali ya. Soalnya kalau di Tarim itu pas bulan Ramadan mereka mentakhir zuhur mereka. Wallahu a'lam, mungkin mereka ya'khudun bitabrid. Kan ada tuh di dalam fikih namanya yusan at-tabrid fi dhahirah. Di dalam waktu zuhur itu disunnahkan untuk mentelatkan atau mentakhirkan salat zuhur bukan ke waktu asar, tapi kayak setengah jam, 1 jam. Untuk menunggu apa? Untuk menunggu matahari, supaya matahari lagi nggak terik-teriknya, agak turun dikit, agak geser dikit. Jadi orang itu bisa jalan, masih bisa untuk sampai ke masjid itu bisa berteduh.
supaya bisa berteduh di balik apa namanya bayang-bayang rumah. Artinya nggak pas matahari di pas matahari di atas, garis kan kalau khatulistiwa begitu ya. Kan kalau udah miring dikit, ini kan rumah ini temboknya ya. agak ngasih bayangan bisa kayak gitu orang lewat. Nah itu ada syurutnya terpanjang, tapi Hatawin kan maksudnya syurutnya nggak semuanya komplit gitu. Tapi intinya di Tarim, khususnya orang-orang Tarim itu mereka bulan Ramadan diundur sedikit waktu iqamatus sholahnya. Waktu iqamatus sholahnya itu jam 1.30 gitu. Iya. Terus memang ada ada ciri khas tersendiri kota Tarim itu kalau sudah masuk bulan suci Ramadan. Kayak kita di Darul Mustafa ada yang namanya sholat tasbih. Sholat tasbih. Itu gimana tuh? Artinya setiap hari di bulan suci Ramadan sholat tasbih itu dilaksanakan. Setiap hari di bulan suci Ramadan dilaksanakan. Yang ana lihat, wallahu alam kota Tarim apakah semuanya ngelakuin? Akan tetapi kita orang tulab Darul Mustafa di DM di Darul Mustafa itu sholat tasbih dan lakin marah kharaj dakwah. Sekali ana pernah khuruj dakwah hatta di pelosok bukan di Tarim di Doan pas itu mereka sholat tasbih di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan. Ajib. Kalau di Tarim nafsu ana belum pernah, maksudnya ana belum nggak tahu persis. Tapi pas itu ana keluar dakwah di bulan suci Ramadan, itu mereka ba'dal maghrib mereka bikin sholat tasbih. Mungkin antum bisa ceritakan apa fadilah daripada keutamaan sholat tasbih. Sholat tasbih itu kan Nabi bilang tentang keutamaan sholat sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib. 6 rakaat namanya sholat al-awwabin. Sholat al-awwabin. Keutamaannya ya Rab, itu barang siapa yang sholat setelah sholat maghrib dan mereka nggak membahas suatu hal pun tentang dunia antara sholat-sholat tersebut dari sholat maghrib ke sholat 6 rakaat tersebut itu dijamin surganya kalau nggak salah apa-apa. Iya. Mana mutaakid min dzalik? Banallahu ghasar fil jannah kalau nggak salah. Banallahu ghasar fil jannah. Iya tagriban. Nah, itu barang siapa syarakatin al-aktar 12 rakaat biasanya, tapi diambilin 6 rakaat. Ada yang 12. Paling sedikitnya 2 rakaat. Paling sedikitnya 2 rakaat. 12. Nah, kita biasa ngambil di tengah-tengahnya. 6. Ausatu. Itu biasanya amalan-amalan ana diajarin sama Ustadz ana. Untuk mengamalkan salat setelah salat maghrib. Kan salat tasbih ini ada namanya ya Rab, ada salat yang bisa niatnya ini dibarengin, banyak niatnya, satu salat banyak niatnya. Ada lagi salat yang kalau ente salat niatnya dibarengin yang ada batal. Contohnya ente pengen salat witir sama salat ba'diyah isya, itu nggak bisa. Harus tiap salat sendiri-sendiri. Gitu. Tapi kalau salat tasbih bisa. Jadi amalnya Ahal Tarim itu mereka pertama setelah salat maghrib mereka salat ba'diyah dulu. Soalnya salat tasbih itu 4 kali salat. Apakah ada hadis atau dalil yang menunjukkan hal tersebut? Ana nggak tahu. Akan tetapi di dalam hal tersebut yang mereka lakuin juga ibadah. Jadi hatauin kan nggak ada dalil atau harusnya nggak ada masalah karena itu suatu ibadah. Yang mereka lakuin nggak keluar dari sunnah dan Al-Quran. Itu setelah mereka sholat maghrib. Pertama mereka sholat 2 rakaat ba'diyah. Terus habis gitu mereka sholat tasbih 4 rakaat. Nah, amal yang ana diajarin sama Ustaz yang pengen ana kasih sharing juga buat ente orang, itu biasanya selalunya setelah 2 rakaat setelah sholat ba'diyah, sholat lagi 2 rakaat yang kedua, sholat sunnatul awwabin wa tasbih sama sholat taubah. Niatin sholat taubat. Terus yang di 2 rakaat ketiga sholat awwabin, tasbih sama sholat apa namanya? Sama sholat hajah. Biar pertama taubah, yang kedua hajah. Iya. Jadi kan 2 rakaat. 2 rakaat pertama ba'diyah. 2 rakaat kedua taubah, awabin, tasbih. 2 rakaat ketiga hajat,
awabin tasbih gitu. Jadi dapat semuanya deh sekalian gitu. Baik, itu dari sisi ibadah yang tadi kita bahas. Lalu kita pengen tahu juga suasana atau nuansa berbuka, kebiasaan orang Tarimnya berbuka bagaimana, apa yang mereka makan, terus sebelum berbuka apa yang mereka biasanya ada rohah, begitu ada wirdul latif yang mereka baca. Yang sholat tasbih nggak perlu dijelasin kan? Boleh kalau jelasin aja. Kalau antum mau mendetailkan, iya dong. Jadi mereka juga tahu dan bisa mengamalkannya. Nah, itu kalau sholat tasbih kan pertama itu begitu takbir Allahu Akbar baca tuh doa doa al-iftitah, terus Fatihah surat, habis gitu baca 15 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Terus habis gitu ruku baca tasbihnya ruku, habis gitu baca tasbih yang Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10. Itu udah 25. Terus i'tidal sama. Tambahin 10 lagi deh tidak. Jadi kita sholatnya itu Habib di setiap gerakan ruku kita baca itu selain subhana rabbiyal a'la kita baca setelah ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, udah kelar doa ruku baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, itu 10. Kan 25. I'tidal baca lagi 35. Sujud baca lagi 45. Terus julus baina sajadatain baca lagi 55. Terus habis gitu ruku lagi 65. Terus habis gitu Habib Umar amalnya bangun jalsatul istirahat, duduk dulu. Pas jalsatul istirahat baca lagi 10. 75. Jadinya totalnya 75. Terus langsung berdiri. Sebagian orang enggak, sebagian orang langsung berdiri. Bacanya di mana? Di atas. Begitu dia berdiri sebelum sebelum baca lagi, sebelum Fatihah. Iya, baca lagi 10. Subhanallah alhamdulillah. Jadi ada dua cara. Yang satu dibaca sebelum Fatihah, yang satu dibaca sebelum Fatihah. Yang satu lagi pas jalsatul istirahat. Jadi bangun, pas bangun sedikit. Duduk dulu dikit. Duduk jalsatul istirahat. Iya. Namanya bukan iftirash. Al-iqa al-masnun. Walhasil pokoknya duduk dulu. Duduk sedikit. Baca subhanallah alhamdulillah wallahu akbar 10 kali baru bangun. Kalau Habib Umar kayak gitu. Begitu dan juga. Itu berarti totalnya kalau dilakukan 4 rakaat ada 300 tasbih yang mereka baca. 300 tasbih. 4 rakaat 300 tasbih. Kalau nggak salah Al-Fagir juga ini anggota tubuh kita ada 360 munfasil atau apa sih? Artinya jadi itu diantara dari tasbih itu untuk sedekah juga kan. Kalau nggak salah, tapi mani muta'akid kan. Subhanallah, artinya setiap bagian daripada sendi-sendi kita di tasbih kita berikan tasbih tersebut untuk kita sedekah. Artinya perawatannya lah begitu kan. Perawatannya kalau motor mesti ada olinya. Gitu. Di antara anggota tubuh kita juga mesti ada. Iya, kan kalau motor ada rutin buat pemeliharaan motor tersebut. Terus Said Abu Bakar, tadi kita mau tanya juga tentang suasana berbuka, kebiasaan orang Tarim berbuka, apa yang dia makan. Di Tarim itu pas buka itu sama tulap, korma, sama gorengan. Oh, ada gorengan juga di kota Tarim. Ya, gorengan jadi-jadian deh. Tepung diaduk-aduk goreng. Oh, gitu. Jadi sama sambusa. Pokoknya sambusa aja. Iya, sambusa. Oh, orang sana paling heboh sama sambusa. Sambusa mereka. Sambusa aja tuh ya Allah, kalau yang terbuka kentang, sahlai. Dulu zaman. Kalau enggak bawang goreng. Pastelnya kopong. Nah, iya, kayak gitu. Itu. Intinya ada gorengan kalau mereka.